Dah? Masih Ustaz. Brosur halaman 2 di surat As-Saffat Ustaz. Inna ilahukum lawahid Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib wa hifdzam min kulli syaitonim marid. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa, Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap syaitan yang sangat durhaka. Mohon penjelasan terutama pada ayat 5, Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Dan ayat 7, dan telah memelihara sebenarnya dari syaitan yang sangat durhaka. Ustaz. Ya, jelas itu. Maka alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau dirinci semacam itu, maksud Tuhan semesta alam itu apa? Ya Tuhannya langit, Tuhannya bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi itu semua Tuhannya Allah. Terus ditambah lagi di situ tempat-tempat terbitnya matahari dan tempat-tempat terbenamnya matahari itu bukan punya Tuhan sendiri. Ini Tuhan laut, ini Tuhan angin, ini Tuhan gunung, ini Tuhan tempat terbit matahari, ini tempat terbenamnya enggak. Semua itu Tuhannya satu, yaitu siapa? Allah. Maka Rabbul Alamin. Tempat terbit matahari, tempat terbenam matahari, tempat atau laut, darat, udara, semua itu Tuhannya Allah. Jadi aja kono ning Tuhan dhewe sing mbau reksa desa kene ning Tuhan dhewe, ada Tuhan laut, ya, maka harus perlu disedekahi laut itu biar Tuhannya tidak ngamuk. Ada lagi Tuhan Merapi sana, ada Tuhan Lawu, Tuhan tidak ada, semua itu Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Kamu nyebut alam di mana saja, baik yang ada di langit sampai di bumi dan seluruh isinya, Tuhannya hanya satu, Allah. Allah. Maka jangan kamu udah terbinger Tuhannya orang Mesir kuno itu siapa? Siapa Tuhannya orang Mesir kuno? Tuhannya orang Arab. Siapa Tuhannya orang Arab? Tuhannya orang Cina siapa? Tuhannya orang Rusia siapa? Ya, Rabbul Alamin itu Allah. Mesir kuno, Mesir modern, Arab kuno, Arab modern, Tuhannya ya Allah itu. Jangankan itu, yang ditempati ya. Terbit matahari, terbenam matahari yang ditempati oleh manusia-manusia sedunia ini. Dan apa yang ada di dalamnya antara langit dan bumi ini semua Tuhannya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, maka yang paling tepat itu ya Allah. Ya Islam itu la ilaha illallah, tidak ada ilah. Ya, zat-zat yang pantas disembah kecuali Allah. Maka kalau orang menyembah kok selain Allah, nah itu orang bingung. Yang pantas disembah itu hanya Allah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah, itu enggak ada. Nah itu maksudnya. Bukannya terbitnya matahari, terbenam matahari. Itu semuanya Allah. Dan telah memelihara sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Ya tak? Setan nggak akan bisa. Allah menjaga manusia, menjaga keselamatan ini, jangan sampai kamu terperdaya oleh setan. Maka di dalam menjaga manusia supaya tidak terperangkap oleh setan, Allah perintahkan wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Jangan mengikuti langkah setan. Setan itu musuh. Maka jangan pernah berkompromi dalam Allah menjaga keselamatan manusia itu. Jaga dirimu, jangan kamu terperangkap perilaku setan. Setan itu musuh. Sampai hari kiamat, jangan pernah berkompromi. Ya kalau Allah sudah menyatakan musuh, tetapi kita malah berkompromi dengan setan, ya jangan harapkan. Kamu akan dapat tempat jalan yang lurus. Tapi jalan setan. Karena setan itu selalu innama ya'murukum bisu'i wal fahsya.
Ya, selalu mengajak manusia kepada yang jelek dan yang keji. Itu perbuatan setan semua. Maka orang yang pegang teguh Quran dan Sunnah dijamin tidak akan sesat karena dibentengi oleh Allah dari perbuatan setan-setan tadi. Nah, apalagi? Masih dari halaman 2, ayat yang di atasnya di surat Al-Hijr, Ustaz. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyannaha lin-nazirin wa hafidnaha min kulli syaithanir rajim illa man istaraqa as-sam'a fa'atba'ahu shihabum mubin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya dan kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk kecuali syaitan yang mencuri berita yang dapat didengar dari malaikat. Lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Pertanyaan, mohon diterangkan tentang berita apa saja yang dapat dicuri dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Apakah syaitan itu takut dengan semburan api? Padahal syaitan tercipta atau diciptakan dari api, Ustaz. Sekarang saya tanya dulu, setan itu apa toh? Setan ini apa? Nah, kamu harus tahu dulu setan itu apa toh? Dalam Al-Quran surat An-Nas itu diterangkan setan itu minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Di ayat lain dikatakan innama ya'muru apa? Setan itu ya'muruna bisyu'i wal fahsa. Innama ya'muru bisyu'i wal fahsa. Lalu mengajak berbuat jelek dan keji. Jadi semua bisikan-bisikan yang mengajak manusia untuk berbuat jelek dan berbuat keji itu bisikan setan. Innama ya'murukum bisyu'i wal fahsa. Nabi juga mengatakan setiap saat manusia didatangi dua bisikan. Bisikan setan dan bisikan malaikat. Bisikan setan itu yang selalu mengajak kepada perbuatan jahat tadi. Nah, sedang ada lagi setan yang wujudnya manusia. Minal jinnati wan nas. Di setan dari manusia itu semua siapapun orangnya. Kalau dia mengajak berbuat jahat, mengajak berbuat jelek, mengajak berbuat keji, itu manusia setan. Siapa saja itu. Bukan nuding orang lain termasuk kita, termasuk saya. Kalau saya mengajak saudara untuk berbuat keji, berbuat maksiat, itu saya ini setan. Ustaz, iya Ustaz setan. Ya. Kalau Ustaz ngajak berbuat keji, mengajak berbuat maksiat, itu Ustaz setan. Jadi aja ndelok setan itu mbok goleki sing nganggo kucir, nganggo ora. Ya Ustaz setan ya sing ngajak elek kuwi mau. Menurut Quran tadi begitu. Nah, sekarang yang diterangkan pada ayat itu diterangkan di dalam tafsir fi dari Quran. Yang didengar-dengarkan itu apa toh? Setan menguping-uping, yang dikuping suara apa? Ya, suara apa? Nah, itu diterangkan di dalam tafsir fi dilal Quran itu urusan masalah-masalah gaib. Sedang yang gaib itu yang tahu hanya Allah. Kita tidak perlu berpikir ngerti wujudnya setane kaya ngopo, yang dikuping seperti apa, enggak perlu. Wong itu gaib itu cukup kita mengimani. Hanya di situ diterangkan. Gitu? Diterangkan langit itu lambang ketinggian, maka Allah itu membuat langit dan bumi 7 hari, tumastawa ilas sama, ya, kemudian bersemayam di atas langit, diterangkan alal arsy juga, jadi tempat kedudukan yang sangat tinggi. Setan tidak mempunyai kemampuan untuk beroperasional melakukan aktivitasnya di tempat yang mulia, yang tinggi di sana.
Setan hanya diizini operasionalnya di bumi ini aja. Maka sampai dikatakan Allah, kalau kamu mau naik ke langit, pasti gagal. Sampai diterangkan gagal dikejar dengan semburan api yang menyala. Nah, artinya untuk menggagalkan. Maksudnya usaha-usaha setan untuk mengotori, berbuat kotor di lingkaran kemuliaan Allah sana, di langit sana, itu gak akan bisa. Masuk gugusan-gugusan bintang, kita suruh lihat ke atas, begitu indahnya langit, begitu apalagi kalau malam tidak ada mendung itu cerah, lihat bintang-bintang yang bergembirapan, begitu indahnya ciptaan Allah. Yang mengatur antara perjalanan matahari, bulan, bintang itu Allah, tidak ada yang lain. Setan nggak bisa campur tangan di sana, nggak bisa. Maka kalau Allah menurunkan Al-Quran, ya tidak kok diberikan setan terus sampaikan pada Nabi Muhammad di bumi itu tidak. La yang masuk ilal mutahharun, tidak bisa menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Jadi yang dimaksud orang yang disucikan ini maksudnya malaikat. Itu membantah tuduhan bahwa Quran dibawa oleh setan diberikan kepada Nabi Muhammad. Tidak bisa, karena setan itu mau naik ke langit sana selalu gagal, tidak akan bisa. Tidak, bukan wilayahnya. Maka yang membawa orang disucikan yang dimaksud adalah malaikat. Yang membawa wahyu Allah dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu malaikat, bukan setan. Setan nggak bisa menyentuh. Tapi ayat itu ada yang memahami tidak boleh menyentuh Quran kalau kamu tidak tentu suci dari hadas. Harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemarin waktu saya dipanggil di Masjid Sulama sana ya ditanya itu. Bagaimana dengan la yamassu ilal mutahharun? Ya saya terangkan itu gak ada hubungannya dengan hadas. Gitu. Orang haid boleh aja baca Quran, boleh enggak? Boleh. Nah kalau mengangkat tidak boleh, harusnya ada larangannya mana? Orang haid yang tidak boleh itu hanya puasa, sholat, tawaf, jima. Itu yang tidak boleh. Mau baca Quran boleh, ya, ngapalke boleh, nyentuh membawa boleh, ya. Adapun yang berpendapat tidak boleh, saling menghormati. Wes kowe nek arep maca Quran wudu wae. Jadi selama haid tidak boleh, karena haid itu diwuduana ya ora resik, ya. Didusana ya ora resik. Maka orang wanita haid selama 1 minggu paling sedikit tidak boleh megang Quran, tidak boleh baca Quran. Nah mati barang ditalkinkan la ilaha illallah, tidak boleh. Itu ayat Quran itu. Ya, tidak boleh. Berarti nah mati, ya wes megak-megak. Orang dituntun baca Quran, enggak. La ilaha illallah. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu ya ayat Al-Quran. Ya. La ilaha illallah itu juga ayat Al-Quran. Nah, untuk maca berarti was ciloko nek mati dalam keadaan haid itu. Pegatan karo Gusti Allah seminggu kok. Arep mangan ya ora entuk maca bismillah. Wahing kudune tuntunan Nabi kok alhamdulillahirabbil alamin, lagi haid ya ora entuk. Nek wahing maca apa? Tahu ngono wae itu. Nah itu maca alhamdulillah. Namun yang masih berpaham seperti itu silakan. Ini majelismu dibuka blak kok. Orang kok nyalah-nyalahke enggak, malah disekarep gitu kok. Hangarmu. Nanti kan penilaian yang tepat itu Allah. Ya ta? Lana amaluna walakum amalukum. Itu Allah nanti menilai. Tapi berdasarkan hadis-hadis Nabi, wanita yang jelas sudah dilarang ketika sedang haid hanya 4 itu. Tidak termasuk baca Quran, tidak termasuk memegang Quran. Nah, maka itu masalah gaib menggambarkan bahwa setan itu gak bisa masuk wilayah
terhormat, tertinggi. Wilayahnya Allah sana, nggak bisa. Loh, kok Allah apa Allah di atas? Ya, kan sering begitu kan? Allah itu tidak bertempat. Itu gambaran tinggi itu maksudnya Allah itu maha tinggi. Tidak ada yang melebihi. Ya, tidak ada yang melebihi. Maka itu wilayah Allah tidak bisa diambah oleh setan. Ya. Kalau kita menerangkan begitu, itu nguping-nguping terus nanti dilempar jatuh, terus di bawah nanti sedikit tahu berita yang di kuping-kuping tadi, terus di bawah nanti bisa nambani wong, ya, dadi dukun perewangan itu. Lah entukmu kok ngendi ngono kuwi. Ya, kalau dalam Islam kan harus ada sumbernya dari Quran atau dari hadis. Kalau hanya dari kata orang, malah banyak orang yang mengatakan begitu, katanya itu banyak. Islam nggak ada sumber katanya, nggak ada. Justru katanya itu yang paling dibenci oleh Allah. Qala waqila, katanya begini, nah itu paling dibenci. Kalau mengatakan ini boleh, dasarnya apa? Hadisnya mana? Ayatnya mana? Kalau tidak boleh, dasarnya apa? Harus itu Islam. Islam mau katanya. Pemenang kata kiai saya begini. Kiaimu lah nek kiaiku wis beda neh. Lah kiaimu karo kiaiku bener ndi? Al-haqqu min rabbikum, yang benar itu bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama, yang benar Allah. Maka kalau terjadi perselisihan tentang sesuatu, jangan kembali kepada ustadzmu. Kembalinya farudduhu ilallah wa rasuli. Kembalinya pada Allah dan Rasul. Jadi itu urusan gaib, kita tidak dituntut mengetahui hakikatnya, tapi kita diperintahkan untuk mengimani saja. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, kita mengimani adanya yang gaib. Karena itu diberitakan dalam Al-Qur'an, ya sudah kita imani. Apalagi Brosur halaman 3, Ustaz. Di ayat yang kedua ini surat Saba ayat 21. Wa ma kana lahu 'alaihim min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak wa rabbuka 'ala kulli syai'in hafiz. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Pertanyaan, bagaimana dengan tayangan di TV tentang kesurupan setan dan jin? Padahal setan dan jin tidak mempunyai kekuasaan terhadap kita sedikit pun. Apakah mereka tidak meyakini ayat ini, Ustaz? Ya tekono ngon TV kuwi ya tekon aku ya. Tekon aku, nek kowe tekon nggon TV ya meyakini malah dipamerke. Hah? Nah, budi sing ditekoni iki sing do nonton kuwi apa kuwi ya yakin seperti itu gitu loh. Nah, maka kalau kamu memberikan anak-anakmu, anak-anak kecil lihat TV itu ditunggoni. Wah, saya dadi wong ampuh iku kerengane ora sanggo senjata. Cukup ngene tangane wis metu apa nih itu? Metu apa nih? Wah, metu api terus nanti ngubet nganggo dadi ula nang kene. Bales genti, wah nanti tuh wah kebakar. Nah ini model gitu itu model hapus-hapusan. Kalau orang Indonesia, orang Jawa banyak yang ampuh seperti itu, kenapa kamu dijajah? Ya, jajah nanti 350 tahun. Ya, pernah mbok tok ke haji-hajimu gitu. Nah, makanya mudah diapusi. Nah itu merusak tauhid. Maka nanti insya Allah kalau TV nanti ada tayang gitu-gitu tuh hilangkan semua, hapus semua. Ya seperti radio sekarang ini banyak orang percaya duyoi gendruwo barang. Nanti anak rapatin normal, oh di bojone keloni gendruwo, kan gitu tau? Di masyarakat umumnya kan gitu. Nah ini ya sudah gendruwo, tempat angker, buru jin, buru hantu dan banyak hilang semua dah. Malah akhirnya ada yang dari Jakarta datang ke sini, botolnya masih disimpan. Masih ingat nggak dulu itu? Ya, bawa botol, Ustaz saya bawa oleh-oleh, tak kira goleh madu apa-apa botol.
buntel, terus disegel, dikai kantong hitam. Apa? Itu isinya jin dari pemburu hantu Jakarta. Itu terus saya buka di sini tuh. Bukaan ini angel tenan, pas saya pakai pisau itu di botol itu leban berapa ikatan itu. Tas buka, tak tumplak itu, jini melayunya ngendi-ngendi. Nah, coba, awasan melayunya ngendi, tidak ada apa-apanya. Itu tidak dihapusi. Masa pernah lihat nggak waktu nangkap itu? Nangkap itu direwangi, wah gulut rekoso banget kita roso-roso lah sini. Lah kok dicemplung ke botol, plung ditutup ngene wis ra ubah coba. Itu. Wis ngapusana ora iso. Saya dulu jadi pemburu hantu semacam itu. Mong dhisik ora tak adai. Tak usir gitu aja dulu. Wah, berarti kok saya diusir melalunya nanti doyak terus. Wong-wong ya udah percaya dihapusin. Nah, ngono waktu itu makin jadi terkenal, wah, sana wong ketempelan celoke saya, kenal kemana, udah. Dan nek kebacut pengikutnya oke, terus harap leren kan ya, wah, dia gimana? Nah, iman dah. Tapi karena waktu itu belum tahu. Saya tahu, saya ngaji, saya tahu begitu ya di NTA. Di bangku sekolah nggak dapat pelajaran itu. Nanti kok nganti tekan sarjana, itu ulangan kaya ngono ora. Nggak ada. Nah, di bangku sekolah nggak dapat. Pelajarannya ya ngono-ngono terus. Sejak dari TK, wah udah, saya dulu belum mengalami TK, SR, ngene TK. Nanti tekan mahasiswa ya. Nek sesuk puasa ya nawetu sauma godin kan ada. Kan gitu kan? Sampai sekarang masih hafal toh? Malah cek mimpin cek anu. Ya gitu itu. Tadi nek ora nawetu sauma godin posone sesuk ora sah. Gitu. Nah, ternyata setelah kita kaji golek ora eneng hadis-hadis sing nerangke nek arep poso nawetu, nek arep salat usoli, nek arep wah serene kabeh. Adapun sudah diterangke itu tidak ada, kewajiban saya menyampaikan saja kebenaran. Nabi aja ya begitu kok, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagiku kecuali menyampaikan saja keterangan yang nyata, yang jelas. Dipakai terserah, tidak dipakai terserah. Tidak pernah ada paksaan, tidak. Tapi kalau kami mengerti tidak menyampaikan, dosa. Setelah disampaikan, diterima atau tidak, terserah bagi yang mendengarkan penyampaian. Itu ya. Apalagi? Brosur halaman 5 di ayat yang kedua dari bawah. Surat Al-A'raf 196. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Pertanyaan, bagaimana mengaplikasikan ayat tersebut Ustadz? Bahwa Allah adalah pelindung kita. Terkadang kita lebih memilih meminta pertolongan kepada dukun daripada Allah SWT. Ya. Mohon tausiahnya Ustaz. Nah kok kamu ya gitu gimana? Ya, habis kena dikatakan, dan kalau kamu sholat mesti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan gitu dah. Hanya kepadamu ya Allah saya menghambakan diri, hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Nah ternyata kamu mohon pertolongan kepada dukun. Berarti ngapusi ta? Iya karena budumu itu ngapusi. Ndak tahu kok iya karena budu artinya apa ya ndak tahu. Banyak orang yang sholat ya iya karena budu. Wa iya karena stain. Prakteknya tidak. Banyak orang yang sholat mesti pakai ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tapi nek ditunjukkan jalan yang lurus. Hasbuna ma wajadna alaihi abana. Allah sudah mengatakan jalan yang lurus itu Quran. Maka dalam surat Al-Maidah tadi kalau diteruskan dibacakan,
wa yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila sirati mustaqim. Jadi Quran itu mengungkap apa yang disembunyikan oleh orang ahli kitab, mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang dengan izin Allah, menunjukkan ke jalan yang lurus. Nah setiap hari kita, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Allah sudah mengatakan jalan yang lurus itu Quran itu. Tapi prakteknya enggak kan? Ya, salat ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau diajak mari kita ikuti Quran, enggak, mbah saya dulu ya begini kok. Cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari simbah-simbah saya dulu, bapak-bapak saya dahulu. Nah, gitu. Berarti kan rata kita jalur jalan lurus dituntuni moh. Ngaku agamamu apa? Islam. Nah, disuruh mengikuti Islam, jawabnya cukup melu mbah-mbahe. Berarti agamamu itu bukan Islam, agama nenek moyang. Ini diarani agama nenek moyang ra gelem, padahal nyatane iya. Itu ya. Nah, caranya gimana? Ya kalau kita sudah mohon pada Allah, jangan kita mau terbelok ke dukun. Nabi itu sudah 15 abad yang lalu. Siapa mengatakan datang kepada dukun, membenarkan omongannya dukun, baru mengatakan, wah dukun itu pinter omongannya, benar dukun. 40 malam sholatnya gugur. Nah, lagi percaya, omongannya membenarkan itu aja 40 malam sholatnya gugur. Apa meneh kamu percaya terus ngamalke. Barang dihapusnya gitu njaluk bali duwite. Njaluk bali. Nah, itu kuwi lagi percaya ndah sepira dosane sing dadi dukun. Lembah dukun-dukun sing tobat iki bahagia. Alhamdulillah mau tobat terus ngerti Quran, ngerti hadis, ngerti jalan yang lurus, ya, dah jimatnya udah diserahkan sini itu, wis ora pinter wong jimatnya wis diserah kene, dah, nah itu masuk jimat-jimat kepercayaan di situ itu kan penyimpangan, katanya minta jalan yang lurus, lah kok minta rezekinya subur, dagangannya laris, nek tani sawahnya subur, lah kok njaluk jimat ning bulajer. Ya. Keris namanya kebulajer kuwi lho. Dan anaknya iso lahir njarek neng Kiai Brojol. Nah, ini luar biasa. Itu semua orang-orang Islam. Nah, terus Islammu itu di mana? Jadi kalau tidak mau ngaji, tidak hilang itu sampai mati, gugur semua amalmu. Masuk neraka. Untung masih selamat, belum sampai mati, Allah berikan hidayah. Taubat semuanya itu. Hari ini ada yang nyerahkan taubat jimat enggak? Ada, Ustaz. Nah, masih ada terus, alhamdulillah. Dikit-dikit masih bertobat. Ya. Apalagi? Halaman 7, Ustaz, di surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Pertanyaan, mohon penjelasan. Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Bagaimana dengan nasib seseorang? Apakah itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Iya. Nasib itu apa? Nasib itu apa? Nah, dong ngomong nasib orang ngerti nasib. Akhirnya nasib kok mesti elek gitu. Nasib itu artinya bagian. Ya. Jadi orang yang mengharapkan dunia diberikan oleh Allah sebagian. Tapi dunia itu yang diharapkan sebagian diberikan. Di akhiratnya bagaimana? Wa malahu fil akhirati min nasib. Dia tidak dapat bagian apa-apa di akhirat nanti.
Tapi orang yang mengutamakan di dunianya, mengutamakan akhiratnya, Allah akan memberikan akhirat. Ditambah lagi, dunianya akan disertakan. Maka urip cuma buru dunya wae. Dunyane yang kita buru tidak semuanya ketemu, hanya sebagian saja. Di akhirat gak dapat apa-apa, tidak ada bagian. Coba dibaca surat, ya, Surah ayat 20 itu. Padahal orang katanya ingin bahagia hidup di akhirat, tapi dikejar dunia. Saya mati barang kemarin baru mau keluarkan sedekah karena wis tahu nyawanya udah tinggrok-ngrokan ini wis rasa ambekan. Wis tahu aku wis bakal mati terus baru menyedekahkan itu untuk masjid sekian, untuk majelis sekian, untuk TV dakwah sekian. Mergo wis ngerti nek arep mati. Maka Nabi mengatakan kalau kamu bersedekah, pahalanya yang besar itu ketika kamu masih sehat, masih butuh harta, masih takut miskin. Nah, masih cinta kepada harta, kamu punya harta, kamu bersedekah. Lah saat itu pahalanya besar. Tapi kalau kita sudah mau mati, sudah tidak ada harapan hidup, baru mau sedekah, itu sudah tidak ada nilainya. Karena hartanya sudah menjadi miliknya ahli waris. Coba dibaca. Surat Asy-Syura ayat 42 ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Ya lah. Jadi kalau orang mengharapkan keuntungan dunia, diberi oleh Allah sebagian. Tidak semua yang menjadi keinginannya di dunia terpenuhi, tidak, ya sebagian saja. Nah, tapi kalau yang diinginkan itu kebahagiaannya dia di akhirat, di samping dia dapat bahagia besok di akhirat karena yang dikejar memang itu, ditambahkan baginya keuntungan di dunia diberikan. Tidak orang ngejar hidup akhirat itu jangan takut melarat. Nah, cara infak, masukkan ke kotak, infak ke perjuangan, sabilillah, itu mencari ridhonya Allah. Jangan arep infak 10 kleru 100 we. Nah, berarti kamu sebetulnya kan punya uang 100. Sing adil pakai lecik, wah lah kok kleru. Padha abange sing tak masukke jane 10 kleru 100. Akhirnya goleki sing nggawa kunci kotak iki sapa iki. Kemarin hari Minggu itu loh. Nah, kan susah banget tadi ya. Kelebihan padahal nek niatmu 10, ya. Nyatanya kamu punya uang 100, Allah mengarahkan kamu tuh membelanjakan hartamu di jalan Allah, Allah akan mengganti 700 kali ganda. Nah 10 mung pitung ganti pitung berarti mung 70, mung 7.000 gitu. Nah, nek 100, ping 700 berapa sudah? Berarti itu luwih gede lah kok getune setengah mati. Ya udah, alhamdulillah saya mengendaki 10, tapi Allah kok mengendaki 100, ya sudah, bagian saya di akhirat berarti lebih banyak. Insya Allah yang 90.000 saya cari di dunia ini akan dapat, mungkin lebih banyak. Harusnya gitu. Orang wah deg-degan. Saya nggon kotak infak kuwi nang jine. Wong lagi satu sing geret cepet men kleru. Ya itulah, maka semua itu tidak lepas. Nasib itu bagian. Siapa berbuat baik ya dapat bagiannya nanti kebaikan. Siapa yang tidak berbuat baik ya bagiannya tidak baik juga. Man amila sholihan falinaf nafsihi wa man asa'a fa'alaiha.
Siapa berbuat baik, kebaikan untuk dirinya sendiri. Siapa berbuat jelek, ya jeleknya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, semua itu tidak lepas dari ketentuan Allah. Apalagi? Pertanyaan dari brosur sementara cukup, Ustaz. Ya. Ini ada satu pertanyaan mohon dijawab sekarang, Ustaz. Ya. Beberapa hari yang lalu, pengajian kami dibubarkan paksa oleh orang kampung. Kami disuruh menandatangani surat pernyataan bahwa kami bersedia untuk tidak mengadakan pengajian lagi. Kami tidak mau, lalu dibawa ke balai desa. Kami tetap tidak mau, lalu kami dibawa ke polsek. Kami dipengaruhi atau dibujuk oleh Kapolsek dan Wakapolres agar mau memenuhi permintaan mereka. Tidak kami hiraukan. Kemudian datang orang ketiga, dia memperkenalkan diri sebagai Dandim, yakni Komandan Kodim. Penampilannya rapi, tutur katanya ramah, sopan, dan senantiasa tersenyum. Pandangan yang dia berikan sedikit berbeda dengan dua polisi sebelumnya yang terkesan membela masyarakat. Dandim mengatakan, Rasulullah SAW ketika berdakwah, senantiasa melihat situasi dan kondisi. Pada awalnya Islam masih lemah, pengikutnya masih sedikit. Beliau rela hijrah sambil menyusun kekuatan. Kenapa hal itu tidak kalian lakukan? Kalian bisa mengaji ke tempat lain yang masyarakatnya bisa menerima. Misalnya, toh pelajarannya sama. Kata-kata kalian membuat kami terkecoh. Beliau juga mengatakan, surat pernyataan yang bermaterai dan bertanda tangan tidak perlu dilakukan. Cukup mengatakan bersedia menghentikan untuk sementara waktu untuk meredam kemarahan mereka. Dalam kondisi tertekan, seolah kami dapat angin segar karena merasa dapat solusi dan dukungan. Alhasil, pandangan seperti itu kami katakan di depan masyarakat langsung. Karena setelah itu kami dibawa ke balai desa lagi. Karena masyarakat masih menolak, kami dibawa ke Polres. Di Polres, perwakilan dari mereka akhirnya menerima keputusan kami. Setelah kami sampai ke rumah, kami sangat menyesal atas keputusan kami. Seharusnya kami berani mengatakan pengajian tetap berjalan seperti biasa, apapun resikonya. Yang saya tanyakan, apakah termasuk mati syahid apabila kami mempertahankan hak kami untuk bisa mengaji di kampung kami? Mohon ditunjukkan dalilnya, karena keputusan kami seolah bom waktu yang suatu saat nanti akan meledak lagi. Dan yang kami pertahankan adalah sebuah tempat pengajian, Ustaz. Kamu baca surat Al-Hujurat ayat 15. Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Yang benar apanya? Imannya. Tidak usah tanya syahid apa tidak syahid. Pertanyaannya, saya ini beriman benar apa tidak, gitu aja. Kalau orang yang beriman yang benar, kata Allah, ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah yang menyebarkan Al-Quran. Dan Allah yang memerintahkan Quran disebarkan kepada yang tidak mengetahui. Nabi mengatakan, balighani walau
Ayah, sampaikan apa yang dari walaupun kamu tahunya sedikit. Ketika Nabi khutbah wada, siapa yang hadir pada saat ini supaya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maksudnya, yang mengerti supaya menyampaikan yang tidak mengerti. Gitu. Nah sekarang, kalau kamu beriman Allah, kepada Allah dan kepada Rasulnya, harus diiringi summa lam yar tabu, kemudian tidak ragu-ragu. Mengapa di situ ada kalimat summa lam yar tabu? Sebab orang yang beriman itu nanti pasti bakal ngadapi. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira kalau kamu saya beriman kamu tidak akan diuji? Nah, walaqad fattanal ladzina min qablihim wala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang yang beriman sebelum mereka. Sehingga dengan ujian itu akan ketahuan siapa yang imannya sodik, benar, siapa yang imannya kadzib, bohong. Nah, kalau yang iman pada Allah dan Rasulnya tidak ragu-ragu, kalau perlu mau, wajahdu bi amwalihim, keluarkan hartanya, wa anfusihim, keluarkan jiwanya, fi sabilillah, di jalan Allah. Baru dikatakan, ulaika humus shadiqun. Itu orang yang imannya benar. Kalau tidak begitu berarti kadzib. Imannya bohong. Ya. Di Indonesia itu alasan apapun tidak bisa membubarkan pengajian. Ya. Menurut undang-undang yang berlaku di negeri ini, undang-undang itu ditetapkan bahwa pengajian itu sangat dianjurkan, ditekankan. Bahkan dibuat peraturan pengajian itu pun tidak perlu izin. Cukup pemberitahuan saja. Pemberitahuan itu pun supaya mendapat jaminan keamanan. Pemberitaan kepada aparat. Lah kalau sudah diberitahu ada pengajian, ada masyarakat tidak setuju. Ya, mestinya kalau aparat yang melaksanakan tugasnya sebagai aparat yang betul, yang tidak setuju itu ditanya alasannya apa, dasar hukumnya apa. Rasa nggak hukum agama, dia tentu dia bukan beragama. Kalau dia mengaku saya orang Islam mesti bohong. Kalau orang Islam dengan Quran dikaji mesti seneng. Apalagi dia tidak mengerti Quran, ada sekarang di mana-mana banyak orang jogetan, orang dandutan, ya cengengesan kata Pak Amin Rais. Ya, tidak ada di dunia ini kecuali satu-satu negeri Indonesia ini. Kan gitu kan? Kalau di Amerika sana geguyonan tuh kalau malam minggu libur. Kalau di sini tiap hari kamu lihat Ibu, tayangkan buktinya apa yang kata oleh Pak Amin. Jam 8 pagi apa di SCTV hari mana, weh, sampai saya juga melihat iya podora sekolah, podora nyambut gawe. Siaran langsung. Lanang wedok jogetane kono. Genek wong kudungan barang megal-megal. Jadi apa yang dikentikan Pak Amin Rais itu betul, tidak ngarang. Bisa kita lihat. Begitu tidak dibubarkan. Begitu tidak disuruh pindah. Padahal itu mengganggu anak-anak sekolah, anak kerja. Sampai terjadi di mana terjadi perkosaan, di mana terjadi bayi lahir, dibuang, hamil, tanpa nikah. Terjadi tidak ada apa-apa itu. Nah kok pengajian? Yang membentengi hal yang begitu malah tidak setuju. Ya, orang yang tidak setuju Quran dikaji, ya, hadis dikaji, diamalkan, itu jelas bukan orang Islam. Ya, bukan orang Islam. Kalau orang Islam tentu senang Quran dikaji itu. Maka wajar. Dan sekarang kalau orang tidak suka Quran, melarang ngaji, kamu orang Islam kitab sucinya Quran kamu ngaji, undang-undang negara pun melindungi supaya kamu jalankan pengajian ini tanpa izin. Kamu sudah memberitahu tak jaga keamanannya. Nah, kalau tadi ditanya zaman Nabi, betul zaman Nabi hijrah, lu pindah lah. Kalau sekarang saya di desa saya sendiri, menurut undang-undang itu pemberitaan sudah sah, ada masyarakat yang tidak setuju suruh pindah, harusnya tanya aja saya mau pindah. Ya. Menurut Pak Aparat ini saya pindah kemana? Golek nonggon gitu loh.
Ya. Nah, pindah di sana lah, nanti di sana juga tidak setuju masyarakatnya. Nah, maka kalau aparat yang adil itu mestinya yang menurut undang-undang yang berlaku di negeri ini itu yang dilindungi, yang menentang undang-undang itu yang ditentang, yang diberi hukuman atau diberi pelajaran atau dinasihati, harusnya gitu. Ya alhamdulillah di Kalimantan Selatan, Banjarmasin juga begitu. Ya, kampung kalau itu alasannya karena tanahnya cuma 200 meter. Ya, ketika ngaji awal-awalnya tidak apa-apa, sekarang makin penuh sehingga parkirnya dari jalan mengganggu katanya. Tapi kalau orang mau berpikir sehat itu parkir mengganggu masih bisa jalan. Padahal nek wong digawe itu kadang-kala malah nutup jalan. Ya, nutup jalan. Di Solo ini ya sering ada misalnya buka fair apa tuh kampung saya buat fair, teki nih pinggir jalan ini. Kan mengganggu orang jalan juga. Tidak apa-apa. Nah, kalau mengganggu akhirnya ya sudah masyarakat tidak boleh di situ karena parkirnya mengganggu, ya sudah. Terus muspika campur tangan. Waktu itu telepon ke sini saya suruh tanya, mungkin ini juga ikut mendengarkan. Kalau di sini nggak boleh, punyanya tempat hanya ini, bagaimana kalau saya minta pinjam di tempat pemerintahan? Akhirnya dibolehkan ngajinya di kantor kecamatan. Weh parkirnya luas, weh serasan dandani, udah ya sudah sampai sekarang ngajinya di tempat kecamatan. Nah, katanya banyak pegawai kecamatan sudah ada yang ikut ngaji. Ya, kalau di kecamatan kurang luas nanti ya kabupaten malah bagus. Ya, pengajian kita itu terbuka kok, tidak tertutup. Neng kantor kabupaten ya boleh, di kecamatan boleh, kalau perlu di istana negara sana ya mau kok. Terbuka kita itu, ora delian enggak. Ngaji neng kecamatan kalau majlis isine podo, udah isine podo. Nah di sana namanya aparat bagus tuh memberi solusi. Udah, sekarang dari situ udah tidak ada alasan apa. Parkir sudah tidak mengganggu, pengajiannya jalan terus sampai sekarang. Pengajiannya jalan juga hari akad begini ini. Ini maka kalau itu tanya, kamu mestinya tidak mau. Saya tidak akan mengajikan diri saya. Ya tanya kalau suruh hijrah, tanya hijrah kemana Pak? Tolong tunjukkan di mana tempat yang saya boleh ngaji di situ. Nanti kalau misalnya, ya di tempat lain bisa lah. Kalau tidak dijamin pemerintah, nanti saya dipindah di tempat desa sana, orang desa itu sudah digerakkan lagi untuk tidak setuju, pindah lagi kemana. Nah gitu kan, memang dibuat begitu. Maka kalau tidak ragu-ragu terus sajikan pengajian. Ya, sampai mati ya, kecuali kalau ngaji kamu mati, digebuk ganti mati, insya Allah mati syahid. Ya, orang membela, ada seorang punya harta, dirampas orang lain. Bila Nabi tanyakan pada Nabi Rasulullah, atau harta saya dirampas orang, kamu pertahankan. Bagaimana kalau saya pertahankan terjadi perkelahian sampai saya mati, dibunuh perampoknya tadi, kamu masuk surga. Nah, masuk surga, mempertahankan harta saja masuk surga. Apalagi mempertahankan pengajian. Dan tidak akan terjadi seperti itu. Karena ngaji terus gebuki di paten itu enggak akan terjadi. Kalau sampai terjadi begitu, mesti aparat turun tangan. Kalau aparatnya membiarkan, ya aparatnya yang nanti dituntut. Seperti di Kerinci itu loh. Ya, Bupati Kerinci kan melarang, malah nggak surat penutupan pengajian. Ya sudah kita tuntut lewat PT UN. Akhirnya sidang tanggal 6 Februari ya. Ya, tanggal 6 yang lalu, 6 Maret yang lalu, putuskan setelah sidang beberapa kali, sidang memutuskan bahwa MTA adalah benar. Surat bupati yang menutup pengajian MTA harus dicabut kembali, itu keputusan pengadilan. Nah, gitu kita tuh tidak mau anarkis, begitu tidak membalas, tapi kita tidak menyerah tanpa alasan.
Ya kita hidup di negara Indonesia, ya kembali aja peraturan yang berlaku di negeri ini bagaimana. Nah gitu. Kalau aparat pemerintahnya mestinya menegakkan yang benar kok malah yang salah, malah yang ditegakkan, yang benar malah dipaksa untuk berhenti, yaitu aparat pemerintahannya yang harus diluruskan. Ya. Dan di mana-mana mesti begitu kalau saudara pengajian takut, ya memedi nek medeni sing diwedeni wedi, memedine saya gede. Tapi kita yakin memedi itu enggak ada, yang kita takuti hanya Allah. Siapa kalau kamu adakan lawang ning penjara iso gawe pabrik ekstasi kok gimana ta kamu itu? Si dagang narkoba ning penjara aja iso wani nekat kok. Ya ta? Lawang ngaji kok malah rawani. Terus aja ngaji kalau memang kamu berani. Resikonya apa? Dilarang enggak bisa, mau ngaji kok dilarang. Kalau dicurigai hasil apa pengajian yang diajarkan, kamu tunggui dah. Jangan yang sekali dua kali, tunggui kalau perlu ikut sisa ning kene. Selama ngaji apa yang saya ajarkan. Nah, gitu. Kalau memang salah, ya luruskan mana salahnya. Kalau benar jangan dicari-cari kesalahan. Dan sudah saya katakan MTA itu sejak awal sampai kapanpun setiap yang baru mesti akan ada gangguan, diugrek-ugrek gitu. Pasti itu. Ya. Pemenang ngaji nang masjid wae mesti umure ra suwe. MTA kok ngaji nang masjid itu umure ra suwe. Masjid itu nggo ngaji kita ndak boleh. Nang nggo remi boleh. Nggo sekak boleh, mbok nganti ngebyar tekan esuk sekakon ning ngono, kene pas adzan subuh kowe malah turu mulih. Tidak ada orang larang sekak di masjid, remi di masjid, rame sing larang. Nek ngaji, tidak boleh. Ngaji sekejar moco entuk, nek ngaji tidak dipahami barang itu ra entuk. Moco ngarep-arep nek keteke masjid mesti digawe ke rumah surga, masjid apa sih? Nek masjid ra entuk go ngaji. Ya, ayat-ayat Allah dikasih tak boleh kok digawe ngeteke terus kowe mas surga, surgane sapa? Maksudnya masjid itu rumah Allah. Dimakmurkan menurut petunjuk-petunjuk Rasulullah. Ya begitu. Ada orang Demak enggak ini? Nah, tidak ada. Nah, ada. Ya pengajian. Pokoknya jangan takut, pengajian jalan terus. Ya, di demo itu kita ambil hikmahnya. Ya, apalagi nanti dimuat Quran, dimuat TV, alhamdulillah. Ya, iya, jadi MTA makin terkenal. Andai kata tidak dimuat TV, tidak dimuat Quran, mungkin tidak tahu kalau di sana ada MTA yang di demo. Setelah di demo, loh, baik MTA yang di demo. Masyarakat akan menilai yang salah itu yang di demo atau yang mendemo. Nah, kita lihat. Kemudian masalah dakwah supaya tidak menyinggung orang lain, caranya piye supaya orang nyinggung. Memang Quran diturunkan oleh Allah itu untuk manusia. Ya kita nerangkan Quran apa adanya saja mesti kena manusia. Kalau tidak tersinggung oleh Al-Quran ya malah sudah mati itu. Kalau tersinggung oleh Al-Quran tinggal ada dua. Kalau orang yang beriman zadathum imanan. Kalau hatinya kotor, tersinggung oleh Al-Quran, zadathum rijsan ila rijsihim. Tapi kita tidak pernah menyebut partai, tidak pernah menyebut perorangan, tidak pernah menyebut siapapun. Kita terangkan Qurannya begini, hadisnya begini. Justru kalau kita menjadi apa yang kita sampaikan sebelum orang lain tersinggung, tentunya justru yang ngomong ini tersinggung lebih dulu. Tersinggung. Karena Quran itu diturunkan untuk manusia. Nah, kita yang menyampaikan begini, kalau memang yang disuarakan oleh Al-Quran itu sesuai dengan yang sudah kita lakukan, berarti membenarkan apa yang nah, kita bisa jaga jangan sampai kita bergeser dari kebenaran. Nah, ternyata yang kita sampaikan itu diri kita sendiri tidak cocok dengan Al-Quran, kita berusaha berubah menyesuaikan yang kita lakukan supaya sesuai dengan Al-Quran.
Demikianlah kewajiban kita berdakwah hanya menyampaikan. Menyampaikan dan di MTA itu sudah berusaha bahasa sehalus-halusnya. Ya. Ya. Lawang ada bahasa Indonesia, ada yang minta terangkan bahasa Jawa. Jawa aja ada yang minta ngoko. Ya ta? Bahasa Jawa ngoko dialus-alusna piye seperti ayat tadi yang menyebutkan tentang anjing. Bahasa Jawa sing halus piye coba? Hah? Anjing itu apa? Segawan itu halus wi. Segawan itu bahasa kromo. Ya. Nek bahasa Jawa. Ya. Apa jenenge? Itu dalam Quran. Ya. Itu ngeladeni wong sak Indonesia. Ada yang saya bahasa Jawa itu diprotes dari Jawa Barat, dari Jakarta, dari Bandung karena MTA itu sudah milik nasional, mbok ndak usah pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Tapi wong Wonogiri kono nyuwun dipun terangaken ngangge basa Jawi. Piye kan? Aja ta, begitulah kita bisa melayani semua. Maka dari itu yang penting dakwah itu satu tujuannya ikhlas, baik, menyampaikan kebenaran. Tentang kebenaran itu diterima atau tidak urusan kita, hanya menyampaikan, sudah. Itulah antara lain yang perlu kita syukuri. Dan walaupun dikatakan MTA dakwahnya membuat resah, siapa yang resah itu? Nah, dengan dakwah MTA siapa yang resah? Nah, orang yang tidak suka. Kalau orang yang tidak suka itu siapapun ya resah. Tapi kelihatan kenyataan yang ada, ini tadi beberapa rombongan dari Tangerang, dari Kerawang, dari Muko-Muko, nah, dari mana tadi? Dari Bali juga ada, dan hampir seluruh Indonesia ini ada. Hanya karena mendengar radio. Ya, apa datang ke sini menunjukkan keresahan mereka atau kecocokan mereka? Nah, bahkan tadi ada ibu yang mengatakan dalam silaturahimnya tadi, sangat mencintai saya ibu. Saya masih dengar tadi. Nah, ibunya seperti apa? Ya belum pernah tahu. Ibu pun dengan saya belum pernah, tapi sudah jatuh cinta. Tapi dicintai apa? Isi dakwahnya. Yang dicintai tadi isi dakwahnya. Nah itu kan. Berarti mendapat siaran secara radio dakwah dari MTA. Di MTA ternyata hatinya terpaut di situ. Ada pertama tadi juga ada yang tukang nyetel TV, ya, buat nyetel itu mati TV ini, tapi enak radio ini muni. Pertama dengar nggak suka, tapi nggak suka lain waktu golek nyetel lagi, masih belum suka. Setelah lama-lama didengarkan baru suka, mengatakan bahwa yang benar ya ini banyak. Menurut pengakuan beliau-beliau yang datang dari jauh-jauh sini itu hanya karena radio. Karena radio. Ya, ini ada 15 rombongan tadi ya. Dari Tangerang, dari Ngipar, dari Donorojo, kemudian Bojonegoro, kemudian Nogosari Boyolali, Cedak kalau itu Musuk Boyolali, Jepon Blora, Baron Ngawi ya. Tegowanu Grobogan, Pelayan Gunung Kidul, Pakis, ya, Penanggungan, Wanayasa, pendengar radio Argo Soko, ya, Argo Soko, Banjarnegara, Karangmojong, ini semua pendengar radio. Nah, gua dikatakan radio MTA bikin resah, akhirnya tanya dengan radio ini malah makin. Ya, itu menunjukkan bahwa dakwah yang digunakan oleh MTA itu tepat. Dakwahnya tepat guna. Ya, maka mendengar saja terus jauh-jauh tadi ada seorang ibu ya, pekerjaannya jual gado-gado tadi. Dari Tangerang seorang diri. Ya. Ditanya tadi tidak takut ibu, tidak, ya alhamdulillah
berangkat di sana jam 2 siang apa kemarin tuh, nah, sampai di sini dah, alhamdulillah ketemu. Naik bis terus turun di Kerten, saat ini naik becak. Insya Allah becak, kecekele becak sak Solo itu tekon MTA itu sudah ngerti semua. Wes tukang becak ngendi wae toh, tahu. Tukang ojek ya tahu. Nah itu, jadi MTA itu kalau di demo, kita warga MTA nggak usah kecil hati. Mendemo MTA itu hakikatnya mereka ikut menyebarluaskan keberadaannya MTA. Jadi tidak usah kecil hati, seneng. Alhamdulillah kamu ikut menyebarluaskan. Apalagi dimuat TV, ya suruh. Mudah-mudahan TV-TV yang lain memuat juga, koran menulis juga, gitu lah. Nanti orang yang tadinya tidak pernah mikir MTA ke opo, nah dengan adanya demo ingin tahu akhirnya datang ke sini. Paling tidak ikut mendengarkan radionya. Kan ada yang karena tidak sukanya dalam pidato ngumumkan, jangan mendengarkan radio MTA. Jangan mendengarkan radio gelombang 102,2, jangan radio Persada itu. Ya. Jane tidak pernah mikir, bareng diumumke jangan mendengarkan malah digoleki. Jane ada apanya toko tidak boleh. Tidak boleh dengarkan tuh ada apanya. Entah dicari-cari, wah radio apike kok yang ini kok ora entuk dirungokke lah gitu. Nah, itu banyak pengakuan mereka sendiri. Ya mudah-mudahan lah kita semua diberi istiqomah oleh Allah di jalannya, dan itu semua menjadi pupuk perjuangan. Tidak ada perjuangan kok tanpa hambatan, jalan mulus itu tidak ada. Ya baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya rasa untuk siang hari ini saya cukup sekian. Penyerahan jimat Ustaz dan permohonan doa. Oh mari ada penyerahan jimat. Ya, penyerahan jimat dari seorang peserta jihad pagi berupa sebuah keris kecil dan kain berwarna merah yang bertuliskan Arab yang tidak disebutkan khasiatnya Ustaz. Ini jimat ya. Tulisan Arab kalau ditulis di begini ini jadi jimat. Nah, tulisannya ya, ini ada di kotak segitiga ini Allah wahdahu la syarikalah. Nah, macam-macam ini udah. Ada angka-angka Arab barang ditulis karpe piye orang ngerti. Nah, ini jadi jimat. Ya, harganya berapa ini? Tidak disebutkan Ustaz. Yang rompi itu harganya 7,5 juta. Sudah? Cukup Ustaz. Sebelum saya akhiri, ini khusus untuk seluruh peserta pengajian akad pagi ini, saudara-saudara kita yang ikuti kajian jarak jauh pada hari, kirim salam buat kita semua. Satu dari Singapura, dari Aceh, Bangka Belitung, Jambi, Rejang Lebong, Buja, Kudus, Gresik, Sambas, Sanggau, Kutai Barat, Kutai Timur, Luwu Timur, Lombok, Manokwari. Kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kembali pada saudara-saudara yang ikuti kajian dari jarak jauh ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.